Sebelum dibunuh, Juwita diduga 2 kali diruda paksa Jumran oknum TNI AL, video 5 detik jadi bukti. Kasus pembunuhan jurnalis asal Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kalsel, Juwita, 23, memasuki babak baru. Sebelum tewas di tangan oknum TNI AL Balikpapan, Kalimantan Timur, Kaltim, Kelasi 1 Jumran alias J, 23, Juwita diduga sempat 2 kali diruda paksa. Dugaan itu diungkap oleh pihak keluarga setelah diperiksa di Denpom AL Banjarmasin, Rabu, 2 April 2025. Kuasa hukum korban, M. Pazri mengungkap ada sejumlah alat bukti terkait kekerasan seksual yang diduga dialami Juwita sebelum tewas mengenaskan. Berdasarkan alat bukti, kami sampaikan bahwa korban mengalami kekerasan seksual, ini adalah pemerkosaan, kata Pazri, Rabu, 2 April 2025, dilansir Banjarmasin Post Co.id. Disebutkan bahwa peristiwa ruda paksa pertama terjadi pada rentang waktu 25 hingga 30 Desember 2024. Lalu peristiwa ruda paksa kedua berlangsung pada 22 Maret 2025, tepat saat jasad korban ditemukan. Diduga, J meminta korban memesan kamar karena kelelahan setelah kegiatan. Setelah itu, pelaku menyuruh korban menunggu. Setelah datang pada hari itu, pelaku membawa korban masuk ke dalam kamar dan mendorong ke tempat tidur. Pelaku sempat memiting korban sebelum meruda paksa di dalam kamar tersebut, beber Pazri. Semua kejadian itu sempat diceritakan korban kepada sang kakak ipar pada 26 Januari 2025. Selain itu, Pazri juga menunjukkan bukti video pendek dan foto. Dalam video berdurasi 5 detik tersebut, papar Pazri, terlihat J mengenakan celana pendek setelah melancarkan aksinya. Bukti di dalam video yang berdurasi sekitar 5 detik itu, korban merekam pelaku sedang mengenakan celana dan baju setelah melakukan aksinya, saat itu korban ketakutan sehingga rekaman video itu bergetar, jelas Pazri. Sperma di rahim Juwita. Lebih lanjut, Pazri mengungkap temuan sperma di dalam rahim korban. Hal itulah yang membuat keluarga Juwita mendesak dilakukan tes DNA terhadap sperma yang ditemukan di dalam tubuh wanita 23 tahun tersebut. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang asal-usul sperma tersebut, sehingga pihak keluarga mengusulkan untuk melakukan tes DNA guna memastikan pemilik sperma tersebut, sambungnya. Pazri menilai tes DNA perlu dilakukan untuk memastikan siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa ini. Kendati demikian, Pazri menyebut hingga saat ini fasilitas forensik di Kalsel tidak memadai untuk dilakukan tes DNA. Oleh karena itu, ia berharap tes DNA dapat dilakukan di luar daerah seperti Surabaya atau Jakarta. Hasil otopsi yang dipaparkan kakak ipar korban kasus ini adalah pembunuhan. Otopsi itu kan intinya adalah untuk kepentingan penyidikan. Ternyata pada saat berhadapan dengan dokter forensik itu kakak ipar korbannya sempat merekam pembicaraan dari dokter forensik yang menjelaskan yang pada intinya kesimpulan dari dokter adalah pembunuhan, tutur Pazri. Saat ini, J telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasus pembunuhan ini terungkap setelah jasad Juwita ditemukan di tepi jalan arah Kiram dari akses Jalan Gunung Kupang, Banjarbaru, pada Sabtu, 22 Maret 2025, pukul 14.57 WITA lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.